Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 8, 99.4 FM Radio Pemerintah Daerah Kota Timur bersama Kita Cerdas. Pendengar, kuliah Ramadan kembali hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Masih bersama Rekan Wahyu. Edisi hari ini Senin 19 April 2021. Pendengar, nanti kita mengundang partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami. Dan pendengar, kuliah Ramadan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Deden Lukman dengan tema rahasia sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Saya langsung menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sehat itu manakala sakit, tapi ketika sehat seolah-olah kenikmatan sehat itu kurang bernilai. Padahal kesehatan itu luar biasa mahal bagi orang yang sudah kena penyakit. Karena itu Islam mewajibkan kita semua untuk menjaga kesehatan tubuh kita maupun kesehatan ruh kita. Karena sesungguhnya tubuh ini, jiwa kita, seluruh yang ada dalam tubuh kita itu adalah amanah, titipan dari Allah yang wajib kita jaga, wajib kita pelihara agar tetap baik sehingga mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, para pendengar sekalian, di antara contoh orang yang paling sehat hidupnya yang kami ketahui adalah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi kita bukan hanya teladan kita dalam hal ibadah, tapi bisa kita jadikan contoh keteladanan dalam hal juga menjaga kesehatan. Mengapa demikian? Karena jika kita baca beberapa kitab sirah Rasulullah, ya, kitab riwayat hidup Nabi kita, maka akan kita dapati bahwa Nabi kita itu luar biasa sehatnya, Mas Wahyu. Tercatat bahwa beliau sepanjang hidupnya hanya 3 kali saja sakit. Bandingkan dengan kita, Mas Wahyu, berapa kali sakit? Mungkin 3 kali juga ya, tapi dalam seminggu. Nabi kita 3 kali sakit sepanjang hidupnya yang 63 tahun. Itu pun sakit bukan karena keteledoran beliau dalam menjaga kesehatan, lebih kepada memang musibah yang beliau terima dari kejahatan orang. Misalkan saja dikisahkan bahwa beliau pernah sakit gara-gara diberi makan daging kambing yang sudah diracun oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab bintu Haris. Kemudian juga pernah beliau sakit, terutama ingatannya terganggu akibat juga ulah sihir dari seorang dukun Yahudi yang begitu benci kepada beliau bernama Labi bin Aslam. Dan terakhir beliau sakit itu beberapa hari menjelang beliau wafat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa rahasia dibalik kebugaran kesehatan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Setidaknya ada 3 rahasia utamanya, para pemirsa, para pendengar sekalian. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, Rasulullah bisa sesehat itu satu, karena pola makan, pola tidur beliau yang sangat sehat. Jadi perlu diingat, makan dan tidur. Bagaimana kita menjaga makanan dan istirahat kita yang cukup. Yang kedua, beliau bisa sesehat itu karena pandai menjaga emosi dan mengontrol pikirannya. Banyak di antara kita sakit itu akibat ini, ya. Walaupun dia rajin olahraga, makanannya terjaga, ketika pikirannya stres, kalut, terlalu banyak yang dipikirkan, tidak ada solusi, ya akhirnya sakit juga begitu. Dan terakhir, beliau itu bisa sesehat itu utamanya karena beliau rajin puasa dan juga bekam. Bekam itu bahasa hadisnya hijamah, artinya mengeluarkan darah kotor dari tubuh, rutin dilaksanakan setiap bulannya. Nah, mari kita bahas, walaupun mungkin di kesempatan ini tidak bisa detail, setidaknya salah satu atau salah 2 bisa saya jelaskan. Nanti kalau memang belum selesai, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, Mas Wahyu. Iya, itu. Pemirsa sekalian dan pendengar yang saya hormati,
Jadi yang pertama tentang bagaimana pola makan aja dulu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita sangat menjaga kesehatan makanannya. Ada banyak hal yang mungkin sudah kita ketahui bagaimana pola makan beliau. Di antaranya, beliau itu selalu berusaha berdoa dan membaca basmalah sebelum beliau makan. Ya, ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kenapa harus demikian? Karena ditegaskan oleh Rasulullah, sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi jangan sampai kita lupa membaca Bismillah ketika kita makan. Dan kalaupun lupa, boleh ketika ingat baca tadi Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Yang kedua, yang mungkin jarang kita ketahui para pemirsa, para pendengar sekalian, adalah makan buah dulu baru makanan berat. Nah ini banyak di antara kita, termasuk mungkin juga saya ini, seringnya terbalik. Makan berat dulu baru buah. Padahal yang dilakukan Nabi dan diajarkan Allah adalah kebalikannya. Silahkan dibuka surat Al-Waqi'ah ayat 21-20. Allah mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan ahli surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi ahli surga itu biasa makan buah-buahan dulu, baru kemudian daging-dagingan. Dan itu cocok dengan apa yang disampaikan para ahli kesehatan hari ini. Ketika kita makan buah, itu lebih dapat mengontrol konsumsi nasi yang berlebihan. Kalau kita kenyang makan buah, kan otomatis nasinya jadi sedikit berkurang. Gizi buah yang dimakan setelah nasi akan sulit terserap maksimal. Buah yang dimakan setelah makanan berat akan membusuk di perut. Buah yang dikonsumsi saat perut kosong dapat menghasilkan energi baru yang lebih cepat. Luar biasa. Padahal Rasulullah tidak belajar nih ilmu nutrisi seperti ini. Tapi apa yang beliau ajarkan luar biasa, sama dengan apa yang ditemukan para ahli di zaman ini. Yang berikutnya, soal makanan, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sederhana dan seimbang dalam makanan. Ya, bahwa ada kisah dulu seorang tabib, seorang dokter Yahudi berencana buka klinik di Madinah. Ya, apa yang terjadi setelah sekian bulan dia membuka operasi kliniknya, ternyata tidak ada yang datang. Bahkan beliau keliling untuk mencari siapa yang sakit di antara warga Madinah. Tidak didapati, memang tidak ada yang kemudian sakit, semuanya sehat luar biasa. Ketika dia bertanya, apa rahasianya penduduk negeri ini luar biasa sehat-sehat? Mereka mengatakan, Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk tidak makan kecuali kami lapar, dan berhenti sebelum kami kenyang. Ajaran yang luar biasa bagaimana kita mengontrol makanan, tidak berlebih-lebihan dan proporsional. Maka dari itu perlu kita ketahui, di antara makanan minuman yang disukai Nabi adalah beliau sangat suka air putih. Ya, jadi bukan Sprite atau Coca-Cola ya Mas Wahyu. Air putih adalah minuman yang paling disukai Nabi. Beliau juga sangat suka mengkonsumsi rutin madu dan kurma. Ya. Jadi kalau ada iklan, apapun makanannya, minuman adalah, atau berbukalah dengan yang manis. Maksudnya bukan berbuka dengan gula ya, tapi berbukalah dengan kurma, gitu ya. Nah, kemudian juga minyak zaitun. Ini juga salah satu nutrisi atau makanan yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terakhir soal makanan ini, Nabi kita mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayat nafas fil ina aw yanfakh fi. Dikatakan bahwa Nabi melarang kita untuk bernapas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Jadi jangan ketika kita minum panas airnya kita tiup.
Karena kita tahu dengan ilmu kesehatan, ilmu biologi hari ini, ketika kita meniup air di gelas itu karbon dioksida dari mulut kita atau dari udara hembusan kita itu menjadi mengotori makanan atau minuman itu. Luar biasa. Nah, inilah secuplik tentang terapi kesehatan ala Rasulullah. Bagian pertama soal makanan, belum soal tidurnya, belum soal kemudian juga kebiasaan-kebiasaan sehat beliau lainnya seperti puasa dan juga bekam, begitu ya. Namun nampaknya cukup dulu demikian. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih pengantar terkait tema pada kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan pendengar, kami masih mengundang partisipasi pendengar sekalian di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melainkan SMS ke nomor kami. Cara mungkin lebih tepatnya cara mengendalikan Ustaz. Ya. Kalau kita pengen mencontoh cara makan Rasulullah terkait dengan beragamnya makanan yang ada di Indonesia ini. Terlebih panganan di masa Ramadan ini kan cukup variannya cukup lumayan banyak Ustaz. Ya. Kalau kita kaitkan dengan tuntunan Nabi Ustaz, mana-mana yang artinya yang sesuai lah gitu Ustaz, sesuai dengan tuntunan Nabi Ustaz. Baik Mas Wahyu, pada prinsipnya Islam tidaklah kemudian mengekang kita dalam segala hal termasuk soal makanan. Kalaulah ada yang dilarang itu pasti karena ada bahaya ketika kita mengkonsumsinya. Dan ketika dibolehkan berarti memang makanan atau minuman itu bebas bahaya, bahkan akan memberikan manfaat yang positif untuk tubuh kita. Nah, prinsipnya, standarnya yang Islam ajarkan kepada kita adalah makanlah minuman yang halalan thayyiban. Jadi ada dua standar minimal yang harus kita perhatikan. Satu, halalan, artinya halal, artinya bebas dari keharaman. Makanan itu betul-betul dibolehkan oleh agama kita, tidak ada yang melarangnya, gitu ya. Baik Quran maupun hadis, maupun fatwa ulama. Yang kedua, tidak cukup saja halal, tapi usahakan juga thayyib. Thayyib itu bukan yang 3 kali puasa, 3 kali pulang, tidak pulang-pulang. Itu bang thayyib ya. Nah, thayyib yang dimaksud adalah yang berkualitas. Kalau makanan berarti yang bergizi, ya, yang memiliki manfaat yang banyak buat tubuh. Nah, itu namanya thayyib. Jadi pastikan makanan minuman yang kita konsumsi yang halalan thayyiban itu, ya, dan hindari yang halal tapi kurang thayyib. Apalagi yang haram, begitu kan? Ada satu lagi yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas kehalalannya antara halal atau haram. Nah, kita harus menghindari segala yang meragukan seperti ini agar selamat. Nah, Islam mengajarkan kita, termasuk tentu saja Rasulullah, untuk senantiasa menjaga makanan kita ini halalan thayyiban. Kenapa? Karena makanan ini jangan disepelekan, berpengaruh besar untuk segalanya. Termasuk untuk ibadah kita, ya. Saya katakan begitu karena Rasulullah tegaskan, Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu suci, bersih, tidaklah menerima apapun dari hambanya kecuali yang suci dan bersih pula. Dikisahkan oleh Rasulullah, ada seorang pemuda yang menangis-nangis berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan untuk dia, gitu ya. Namun apa yang terjadi? Allah menolak doa ini. Kenapa? Karena ternyata pakaian yang dia kenakan ada yang berasal dari rezeki yang haram. Karena ternyata ada makanan minuman yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya, dan minuman makanan itu adalah tercampur antara yang halal dengan yang haram. Maka mari kita jaga betul ini agar kita betul-betul hidup tenang, ibadah juga diterima amal ibadah kita, dan pastinya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau saya ibaratkan Mas Wahyu, kita ini harus mencontoh lebah. Ada lebah, ada lalat. Nah, ternyata ketika kita perhatikan, ketika lebah, apa yang dia makan, apa yang dia hinggapi itu yang baik-baik saja, maka otomatis
apa yang keluar dari lebah juga yang baik hasilnya. Tapi ketika lalat yang dia makan sampah, kemudian kumpulnya juga di tempat-tempat yang kotor, otomatis yang keluar dari lalat juga yang tidak baik, yang penyakit bahkan. Nah, hidup kita pun begitu. Apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul, di mana kita berada, pastikan yang baik-baik. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita, dari kelakuan kita, juga yang baik-baik pula. Demikian Mas Wahyu. Baik, mau bertanya Ustadz, Rasulullah ketika makan Ustadz, berapa kali dalam sehari? Apakah mungkin ada hadis atau mungkin ada petunjuk yang lain gitu Ustaz? Saya tahu yang jelas Rasulullah itu bukan orang yang banyak makan atau sering makan. Ya, mohon maaf dengan mungkin segala kekurangan ilmu saya tidak atau belum mendapati bahwa Rasulullah makan 3 kali sehari gitu ya seperti kita. Seperti kita. Ya, yang penting yang saya tahu adalah beliau makan dengan cukup, tidak berlebihan, bahkan cenderung kurang kalau yang saya dapati dari hadis-hadisnya. Bagaimana Rasulullah itu berbuka hanya dengan beberapa butir kurma saja, gitu ya, Allahu Akbar. Bagaimana beliau itu kalau makan dengan menggunakan 3 jarinya. Nah, karena yang beliau makan kurma. Beda kalau yang beliau makan tulang, susah itu atau daging gitu ya, pasti menggunakan jari yang banyak. Nah, yang jelas yang Rasulullah ajarkan itu, jadikanlah isi perutmu 3 bagian, kata Nabi. Jangan semuanya makanan. Sepertiga bagiannya untuk makanan, sepertiga bagiannya untuk air, sepertiganya untuk udara. Artinya seimbang, tidak berlebih-lebihan. Tadi mungkin konsep sederhananya, berusahalah atau makanlah terutama ketika kita kenyang, dan berhentilah makanlah ketika kita lapar, dan berhentilah sebelum kita kenyang, sehingga tidak terlalu berlebihan. Jangan kebalikannya. Seperti apa Ustaz? Baik. Untuk menjaga kesehatannya Ustaz. Baik. Wah, pertanyaan luar biasa nih. Ya, luar biasa puyeng jawabannya. Nggak, insya Allah bisa menjawab. Baik Mas Wahyu, jadi Rasulullah itu meskipun beliau berpuasa, produktivitas ya beliau dalam bekerja, dalam berkarya, bahkan berjihad tidak berkurang sama sekali. Artinya kita tidak dapati bahwa Rasulullah malas-malasan saat berpuasa. Jangan kemudian kita telan mentah-mentah kalau ada ustadz menjelaskan soal hadis, katanya naumus shaim ibadah, bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Pertama hadis itu hadis yang dhaif, yang lemah, ya tidak bisa dijadikan acuan. Yang kedua, tidur seperti apa yang bisa jadi ibadah? Tidur yang bisa jadi ibadah itu tidur kalau untuk mempersiapkan diri untuk ibadah. Dan itu pun tidak boleh terus-terusan. Jangan kayak Mbah Surip dulu kan, habis tidur bangun lagi, habis bangun tidur lagi, itu bolak-balik ya. Nah, kalau itu malas, malah jadi dosa kitanya. Nah, maka yang diajarkan Nabi setelah yang pertama tentu sahur itu adalah ajaran Rasul. Yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat sebelumnya adalah soal sahur itu, ya. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, setelah itu beraktivitaslah karena Rasulullah seperti biasa beliau sholat subuh tentunya, habis itu kemudian zikir, doa, habis itu beliau membaca Al-Qur'an ya, mengulang-ulang hafalannya dan seterusnya. Mengisi aktivitas, bahkan luar biasa Mas Wahyu kita dapati dalam sirah Rasulullah itu, justru di bulan Ramadan itu jihad beliau makin menjadi-jadi. Kita bisa bayangkan dalam kondisi lapar berpuasa ya, kemudian juga mungkin sahurnya tidak seperti kita segala ada, beliau itu ala kadarnya. Beliau dituntut untuk memimpin banyak sekali peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Ada perang Badar. Bayangkan. Momennya kok pas Ramadan? Ya. Apakah mungkin memang sudah menjadi petunjuk dari Allah gitu? Segala apa yang dilakukan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang dilakukan Nabi, segala apa yang dikatakan Nabi pasti berdasarkan petunjuk Allah. Pasti berdasarkan perintah Allah. Jadi nggak ada kebetulan, gitu Mas Wahyu ya. Jadi beliau pimpin tuh namanya perang Badar dan menang tuh. Berapa kalau 300 orang lawan 1000 orang? 1000. Masya Allah. Belum lagi perang-perang lainnya, ada perang Khandaq,
ada perang Fathul Makkah, ya Uhud. pembebasan Uhud juga, pembebasan kota Mekah. Itu menunjukkan luar biasanya Nabi kita dalam kondisi sudah tidak muda lagi loh itu memimpin perang tuh. Sudah di atas usia 50, dalam kondisi puasa juga. Tapi beliau tidak ada istilah kemudian lemas, loyo gitu ya. Masya Allah, itulah luar biasanya Nabi kita. Nah, yang perlu kita tahu tadi, apa rahasianya beliau bisa sebugar itu? Di antaranya, tadi yang sudah saya jelaskan, soal pola makanan. Nanti kita gali lagi rahasia beliau tentang bagaimana pola istirahatnya, pola tidurnya. Ternyata ada beberapa kiat tidur sehat dari Nabi kita, yang mungkin kita belum tahu. Belum lagi nanti bagaimana terapi beliau agar tidak stres. Wah, luar biasa itu kita sangat butuhkan. Hari ini banyak orang stres, utamanya karena terlalu banyak mikir dan kurang zikir, intinya itu. Allah A'lam.